Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar baik biasa. Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, semoga di masa pandemi ini kalian masih semangat untuk belajar dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan Ketua KM untuk memimpin doa. Oke, Baik, KM terima kasih silakan. Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, marilah kita berdoa supaya dilancarkan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Ketua KM yang sudah memimpin doa. Adapun untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol percabangan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang operator aritmatika serta logika, di mana untuk operator aritmatika sendiri kita sudah belajar tentang menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang operator perbandingan, yaitu lebih besar dari, lebih kurang dari, dan seterusnya. Dan kita juga sudah belajar tentang logika, yaitu logika AND, OR, ataupun logika NOT. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu silahkan kalian lihat, Bapak akan share PowerPoint Bapak ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dari segi produk diharapkan kalian semua dapat menerapkan seluruh kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dengan benar dan sesuai prosedur. Selain itu, kalian juga mampu membandingkan macam-macam struktur kontrol percabangan dengan tepat. Dan dari segi proses, diharapkan kalian dapat menguraikan seluruh kontrol percabangan melalui algoritma dan penggambaran flowchart secara sistematis dan cermat. Adapun dari segi keterampilan, diharapkan kalian mampu membuat kode program struktur kontrol percabangan di PrePascal. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu kegiatan yang pertama, kalian semua akan menyimak dan mencermati video tayangan slide yang nanti akan Bapak share. Selain itu, kalian juga akan melakukan diskusi tentang tayangan video tersebut. Lalu, kalian juga akan mengumpulkan informasi berupa modul dan video tutorial. Dan mengerjakan LKPD secara mandiri. Kalian pun akan menyampaikan hasil kesimpulan berdasarkan kegiatan pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, kalian juga akan mengerjakan lembar evaluasi sebagai penguatan pembelajaran hari ini. Untuk mengawali pembelajarannya, silahkan kalian lihat tayangan video slide berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran pemrograman dasar. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol percabangan. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan Anda lihat tayangan slide berikut, di mana di tayangan slide ini kita akan pelajari tentang vaksinasi. Vaksinasi sendiri pasti Anda semua pernah mengalaminya, ataupun Anda pernah melihat atau mengantar ibu untuk memvaksinasi adiknya. Nah, di sini menurut aturan kesehatan, program wajib vaksin terpadu untuk balita yaitu sebagai berikut, di mana dosis yang diberikan disesuaikan berdasarkan usianya. Seperti yang Anda lihat di sini, jika usia bayi 0 sampai 1 tahun, maka dosis vaksinasi yang diberikan yaitu 10 cc. Dan jika usia bayi lebih besar dari 1 tahun sampai dengan 2,5 tahun, maka dosis vaksinasi yang diberikan yaitu 15 cc. Dan untuk bayi yang berusia di atas 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun, maka dosis vaksinasi yang diberikan yaitu 25 cc. Untuk proses kegiatan vaksinasi sendiri sebagai berikut ya. Pertama,
sang ibu bayi akan mendaftarkan bayinya untuk divaksinasi ke bagian administrasi. Oleh bagian administrasi, data bayi akan diinput ke sistem dan program akan menentukan dosis vaksinasi berdasarkan usia yang telah diinputkan. Seperti pada animasi yang Anda lihat, mana komputer menentukan jika bayi 0 sampai 1 tahun maka vaksinasi yang diberikan yaitu 10 cc, dan untuk bayi yang usianya lebih besar dari 1 tahun sampai dengan 2,5 tahun maka vaksinasi yang diberikan yaitu 15 cc dan seterusnya. Setelah melakukan pendaftaran dan ketika bayi tersebut akan divaksinasi, maka dokter akan mengecek data bayi tersebut serta menyiapkan dosis vaksinasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem, dan kegiatan vaksinasi pun selesai. Tugas Ananda adalah menganalisis kegiatan atau hal-hal apa sajakah yang berhubungan dengan pemrograman dari kegiatan vaksinasi yang tadi, serta diskusikan dengan teman Ananda. Oke, setelah melihat video tayangan tersebut, adakah yang ingin menanggapi dari video tersebut? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Winda Fitrika. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. bagaimana program komputer dapat mengetahui dan menentukan dosis vaksin bagi bayi tersebut? Terima Oke, kasih, Pak. Terima kasih, itu pertanyaan bagus ya. Ada yang lain nggak yang ingin menanyakan? Izin bertanya, Pak, nama saya Rivinul Alia. Oke. Bagaimana jika terjadi kesalahan informasi dosis yang diberikan oleh program komputer tersebut? Baik, itu juga bagus ya pertanyaannya. Selain Dwi sama Rivi, ada yang ingin menanyakan? Oke, kalau tidak ada, Bapak tidak akan menjawab dulu pertanyaan dari Dwi ataupun dari Rivi. Untuk diskusinya, Bapak sudah sediakan tempat untuk diskusi. Kalian bisa mengisinya di Google Classroom. Apakah sudah terlihat Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, di sini ada nanti di topik itu ada topik percabangan. Kalian tinggal cari diskusi. Nah, di sini kalian tinggal lihat ada di pertanyaannya di sini. Ini topik dari Bapak, tapi kalian bisa menambahkan topik di kolom komentar. Nah, kayak tadi kan Dwi menanyakan tentang bagaimana sistem dapat mengetahui atau menentukan dosisnya, nanti diisi di sini. Lalu lakukan diskusi dengan teman. Sampai sini bisa dimengerti? Siap, bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sebagai bahan ajar ataupun sebagai modul pegangan untuk kalian, silahkan kalian download modulnya di Google Classroom. Nanti ya, Bapak share dulu. Nah, seperti ini. Kalian bisa mendownload modulnya di sini. Di materi struktur kontrol percabangan, di sini Bapak sudah menyiapkan bahan ajarnya, serta untuk menambah pengetahuan kalian bisa menonton video tutorialnya. Ini sudah Bapak sertakan link YouTube-nya ya. Untuk menambah wawasan kalian boleh mengambil sumber lain dari internet ataupun dari channel-channel YouTube lainnya. Baik, Siap, Pak. Pak. Terima Oke. kasih. Nah, silakan kita nanti bertemu lagi 40 menit ke depan untuk menjawab diskusi dari pertanyaan Dwi ataupun dari pertanyaan Rivi ya. Oke, bisa dipahami? Siap. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak.
Baik, kita tadi sudah melakukan diskusi. Bapak lihat tadi 4 orang sudah memberikan komentar dari diskusi tersebut. Untuk pertanyaan Dwi sendiri sudah terjawab oleh Ari, dan untuk pertanyaan Rivi sudah terjawab oleh Rosi. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari diskusi tersebut? Silahkan. Maaf Pak, nama saya Rosi Silvia Aulia, izin menanggapi diskusi tersebut. Untuk pertanyaan dari Dwi, maaf untuk jawaban dari Ari, menurut pendapat saya, untuk struktur kontrol yang digunakan adalah kontrol bersarang. Oke. Terima kasih. Tadi Rosi sudah menanggapi tentang jawaban dari Ari ya. Bentar ya, Bapak lihat dulu Ya. dari diskusinya itu. Tadi kan Dwi menanyakan bagaimana program komputer dapat mengetahui dan menentukan dosis vaksin bagi bayi. Nah, kan tadi yang divaksinasi bayi tadi kan ya, yang ada dosisnya tuh Iya, untuk usia berapa, itu dosisnya berapa kan gitu ya. Seperti itu. Mungkin Ari bisa memperkuat argumennya atau masih tetap bertingkat? Ya baik Pak, saya kira untuk pertanyaan dari Dwi menggunakan percabangan bertingkat, karena di kondisi tersebut akan menampilkan dosis vaksinasi berdasarkan usia tertentu, dan akan menyeleksi kondisi lain ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari percabangan bertingkat. Oke, Terima kasih. baik. Yang tadi diutarakan oleh Ari itu sudah tepat ya, bahwa yang untuk kasus vaksinasi yang tadi di video awal itu memang menggunakan struktur kontrol percabangan bertingkat, karena di bertingkat itu kan si dosisnya sesuai dengan usia tertentu, ada rentang usianya. Terus ada kondisi di mana jika kondisi awal itu tidak terpenuhi, dia akan melanjut ke kondisi selanjutnya, dan itu karakteristiknya masuknya ke bertingkat ya. Oke, terima kasih untuk Ari, dan terima kasih juga untuk Rosi yang sudah menyampaikan pendapatnya, dan itu sangat bagus sekali untuk pembelajaran. Baik, tadi kita sudah melakukan sesi diskusi. Adakah sumber lain yang kalian dapatkan selain dari bahan ajar yang Bapak berikan dan video tutorial yang Bapak berikan? Oke, silakan. Ada yang mendapatkan sumber lain? Baik Pak. Baik, gimana Ari? Jadi saya dapat dari sumber channel YouTube yaitu Yudi Herdiana mengenai materi struktur kontrol perulangan. Apakah bisa digunakan Pak? Mungkin perulangan untuk materi selanjutnya ya. Percabangan mungkin ya, yang percabangan kalau nggak salah ada di situ juga. Oh iya. Kalau perulangan untuk materi selanjutnya ya itu juga bisa digunakan. Silakan, selain Ari ada yang lain? Saya Pak, Oke, gimana? saya dari artikel Dunia Ilkom, apakah bisa digunakan? Nah, untuk artikel Dunia Ilkom itu bagus sekali ya. Rosi bisa menggunakan sebagai sumber belajar juga dari artikel tersebut. Yang lain gimana? Ada yang dapat sumber lain? Atau hanya dari bahan ajar Bapak sama video tutorial saja? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD. Jadi yang sumber-sumber yang kalian dapatkan baik dari bahan ajar Bapak ataupun dari artikel lain, kalian bisa untuk sebagai referensi untuk mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya Bapak sudah sediakan di sini. Kalian masuk ke topik percabangan, terus di-download LKPD-nya. Nah, yang ini kalian download. Terus setelah kalian download, kalian kerjakan, nanti di grup WhatsApp Bapak kasih link untuk upload LKPD-nya. Untuk pengerjaannya itu Bapak kasih waktu 60 menit. Jadi silakan kalian kerjakan dulu, nanti di WhatsApp Bapak kasih linknya.
untuk upload seperti itu. Dari kegiatan tadi ya, yang dari diskusi, pencarian informasi, pengamatan video, silahkan ada yang ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran tadi. Saya, Pak. Oke, silahkan. Izin menyimpulkan kesimpulannya, dengan menggunakan struktur kontrol percabangan, program dapat mengontrol sebuah keputusan di antara sekian pernyataan yang ada dalam mempecahkan sebuah masalah. Oke. Pentingnya dalam penulisan struktur kontrol percabangan yang benar untuk menghindari error dan kesalahan logika. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Dwi ya. Bagus sekali kesimpulannya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, adakah dari siswa yang ingin melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silahkan. Saya, Pak, Oke, silahkan. izin merefleksikan. Jadi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa struktur percabangan sangat penting dalam sebuah program. Dengan menggunakan struktur percabangan program akan menentukan dan menyeleksi sebuah kondisi menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Benar ya bahwa struktur kontrol percabangan itu sangat penting dalam sebuah program, karena untuk zaman sekarang di setiap program itu pasti ada menggunakan struktur kontrol percabangan. Contohnya seperti Grab, dia menggunakan struktur kontrol percabangan juga. Si GPS-nya itu akan mencari jalan yang tidak macet atau jalan terdekat. Seperti itu. Nah, itu menggunakan struktur kontrol percabangan seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk penguatan dari materi hari ini. Nah, kalian tinggal lihat di evaluasi pembelajaran atau evaluasi. Kalian tinggal klik, nanti masuk ke Google Form ya. Kalian tinggal masukkan nama, terus kelas, tanggal pengerjaan. Nah, nanti ada soal di sana, silahkan kalian kerjakan seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk doa, silahkan dipimpin oleh KM-nya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang telah kita terima bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk KM kelas ya yang sudah memimpin doa dari tadi pembukaan sampai penutupan kegiatan pembelajaran. Nah, jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan yang tadi sumbernya itu Ari yang sudah dapat ya tadi tentang struktur kontrol percabangan ya. Oke, sumber tersebut bisa digunakan di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat semua dan jangan lupa menjaga kesehatan. Terus satu lagi apa ya, tetap tersenyum seperti itu. Oke? Siap Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.